Labbaik Allahumma labbaik. Tawadu, tanya jawab ibadah haji dan umroh bersama Ustadz Agus Muslim Fahlevi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah ibadah umroh sesuai sunnah? Baik, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan oleh para alim ulama bahwa ibadah kita sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita akan menjadi pelebur dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memiliki dua syarat tentunya. Maka dua syarat di dalam melaksanakan ibadah ini merupakan kunci diterima atau tidaknya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan berbagai macam keutamaan dan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila di dalam melaksanakan amal ibadah tersebut kita mengikhlaskan ibadah tersebut semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahumullah ta'ala bahwa ikhlas itu artinya adalah murni. La khalata bi syai', artinya sesuatu yang tidak bercampur dengan sesuatu. Ketika kita mengikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada unsur yang lain, maka syarat ini menjadi mutlak bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh amal ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, bahwa tidaklah mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kecuali memurnikan atau mengikhlaskan amal ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, bahwa syarat mutlak di dalam melaksanakan ibadah adalah ittiba'ur rasul, bahwa tata cara amal ibadah yang kita laksanakan dari A sampai Z, dari alif sampai ya, itu mengikuti sunnah atau ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak kita masukkan unsur selain daripada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika amalan haji atau umrah yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah haji atau amal ibadah kita itu di atas sunnah. Tapi sebaliknya, ketika kita memasukkan unsur lain, perbuatan ataupun ucapan lain yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tetapkan tempat, waktu dan jumlahnya, maka tentu ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang perlu kita ketahui bahwa amalan ataupun amalan yang bersifat perbuatan ataupun ucapan itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Ketika kita menetapkan satu amalan yang berkaitan dengan waktu, tempat ataupun jumlah, itu harus kembali kepada sunnah atau dalil yang terdapat di dalam Alkitab dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kedua, ada amal, baik itu amal qauliyah ataupun yang bersifat perbuatan yang bersifat mutlak, itu tidak membutuhkan dalil, ya, karena itu bersifat mutlak yang kita tidak tetapkan waktunya, jumlahnya ataupun tempatnya. Maka silakan saja kita melaksanakan ibadah yang bersifat mutlak, tidak kita tetapkan waktu, jumlah ataupun tempatnya. Misalnya seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tidak tetapkan waktunya,
kita tidak tetapkan tempatnya ataupun kita tidak tetapkan jumlahnya, maka silakan kita berzikir kepada Allah dengan jumlah yang kita sukai dan seterusnya. Tetapi apabila kita mengkaitkan dengan tempat, waktu ataupun jumlah, maka kita harus kembali kepada dalil, apakah itu Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini yang dimaksud dengan ibadah sesuai dengan sunnah, ibadah yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tawadu, tanya jawab ibadah haji dan umroh bersama Ustadz Agus Muslim Fahlevi dipersembahkan oleh Dakta Umroh dan PT Asfur Cipta Mandiri.